Ibu sangat berterima kasih sekali karena kalian semua sudah meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan ini. Nah, sebelum melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk doa pembuka, siapakah yang bersedia? Boleh Bu, saya. Oke, baik. Siapa namanya? Arum Bu. Arum. Oke, baik Arum, silahkan pimpin doa. Buat teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan ini, lebih baik kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah Ibu. Terima kasih Arum. Oke. Baik, untuk sebelumnya, apakah kalian semua sudah saling mengenal? Belum Ibu. Belum. Oke. Baik, kalau begitu di sini kita akan melakukan perkenalan dulu ya. Untuk perkenalannya nanti dimulai dari saya dulu, baru ke sebelah kanan saya. Nah, contohnya begini, sebutkan nama dan makanan kesukaan, ya. Nah, jadi kalau saya nanti bilang nama saya Jadiate, makanan kesukaan saya pizza, gitu kan. Terus di sebelah kanan saya, terus nanti siapa namanya? Nama saya Elpa Bu. Elpa. Jadi nanti Elpa, Bu Ate, saya Elpa, makanan kesukaan saya. Nah, sebutkan makanan kesukaannya. Dan di sebelah kanan saya, nah terus dari siapa? Namanya siapa? Dana. Dana. Nanti Dana, Bu Ate, Elpa, saya Dana, makanan kesukaan saya, sebutkan makanan kesukaannya. Terus di sebelah kanan saya, nah jadi dari teman yang di sampingnya juga nanti mulai lagi dari Bu Ate, Elpa, Dana, gitu. Saya Melisa, makanan. Nah gitu dia, ya. Saya Melisa, makanan kesukaan saya, sebutkan makanan kesukaannya. Terus dan di sebelah kanan saya, gitu. Jadi kita buat seperti rangkai nama, ya. Oke, apakah sudah jelas untuk ini? Sudah Bu. Oke, kalau memang sudah jelas kita lakukan ya. Oke, baik, saya mulai. Saya Jadiate, makanan kesukaan saya pizza. Dan di sebelah kanan saya, Nama saya Bu Ade. Saya Nama saya Elpa. Makanan kesukaan saya mie goreng. dan di sebelah kanan saya Bu Ade, Elpa, dan saya Dana Ginting. Makanan kesukaan saya mie goreng. Dan sebelah kanan saya Bu Ate, Elpa, Dana, nama saya Melisa, makanan kesukaan saya burger. Dan di depan saya anggap di sebelah kanan ya. Oke, jadi kita gini ya. di sebelah kanan saya Bu Ate, di sebelah kanan Bu Ate, Kak Elpa, Dana, dan Kak Melisa, dan nama saya Arum. Makanan kesukaan saya adalah bakso. Di sebelah kanan saya Bu Ate, Kak Elpa, Kak Danang, Melisa, Bu Arum, dan saya Fata, makanan kesukaan saya telur balado. Dan di sebelah kanan saya Ate, Kak Elpa, Kak Dana, Kak Melisa, Kak Arum, Kak Fata, dan nama saya Alway, kesukaan saya minum. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi sekarang kita sudah saling kenal ya. Kok mukanya menegangkan sekali nih? Ya biar nggak lebih tegang begini, biar rileks sedikit, kita lakukan permainan ya. Sekarang permainannya gini, kalian lakukan apa yang saya ucapkan dan jangan lakukan apa yang saya lakukan. Misalnya saya sebutkan mata, jadi kalian lakukan apa yang saya ucapkan. Jangan lakukan apa yang saya lakukan, ya. Lakukanlah apa yang saya ucapkan dan jangan lakukan apa yang saya lakukan. Biar seru. Nanti kalau ada yang salah kita kasih hadiah, oke? Oke. saya kasih dia ini saya. Bagaimana? Apakah sudah siap? Siap Bu. Baik. Kalau begitu sekarang kita mulai ya. Pegang rambut. aduh Oke deh. Sepertinya kurang fokus ya. Kita ulangi lagi ya.
Saya jelaskan sekali lagi ya. Lakukan apa yang saya ucapkan dan jangan lakukan apa yang saya lakukan. Misalnya mata, hidung. Nah, jadi kalian lakukan apa yang saya ucapkan. Paham ya? Harus fokus nih ya. Oke. Pegang mulut. Oke. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang rambut. Oke, sudah bagus ya, benar semuanya. Bagaimana nih kalau kita percepat lagi nih? Oke, kita ulangi lagi ya. Pegang hidung. Pegang rambut. Pegang mulut. Oke, bagus ya, sudah konsentrasi semuanya. Jadi udah lebih relax lagi ya. Oke, baik untuk semuanya, teman-teman sekalian. Hari ini kita melakukan bimbingan konseling. Ibu mau bertanya dulu, apakah di antara kalian semua sudah pernah ada yang melakukan atau mengikuti bimbingan konseling? Belum. Oke, baik, kalau begitu saya jelaskan sedikit ya. Bimbingan konseling ini adalah merupakan salah satu layanan dalam BK, yang mana dalam layanan ini sebagai konselor atau guru BK akan membantu si klien untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota dalam kelompok ini dengan melakukan dinamika kelompok. Nah, dalam bimbingan konseling ini ada asas ya, yang mana salah satunya itu asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan. Yang mana dalam asas kesukarelaan ini seperti yang kalian lakukan dengan sukarela, kalian datang mengikuti bimbingan untuk pagi hari ini. Dan asas kerahasiaan itu di mana ada masalah yang dihadapi dalam anggota kelompok ini itu harus dirahasiakan, tidak boleh diketahui oleh orang lain di luar dari anggota kelompok kita. Dan asas keterbukaan yaitu di mana setiap masing-masing anggota kelompok dengan terbuka memberikan pendapat ya, dengan memberikan pendapat apa ide-ide atau pendapat yang ada di dalam diri kalian tanpa harus dipaksa dan tanpa harus disuruh-suruh. Jadi dengan terbuka dan dengan sukarela. Dan ingat, itu asas kerahasiaan tidak boleh dibocorkan di luar dari anggota kelompok kita ini. Nah, dan di dalam bimbingan konseling ini ada dua jenis, yaitu ada yang jenis bimbingan konseling psikodrama dan sosiodrama, yang mana kita bahas pada pagi hari ini yaitu bimbingan tentang psikodrama. Nah, dalam psikodrama ini yang kita lakukan yaitu berupa drama. Jadi dalam drama ini nanti yang kita bahas yaitu tentang masalah psikisnya gitu. Jadi dalam masalah psikis yang kita lihat nanti dalam adegannya, nah kita bisa melihat nilai positif dan negatif dari adegan tersebut. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas? Sudah. Oke, sudah paham ya. Nah, untuk melakukan kegiatan bimbingan psikodrama ini, Ibu punya sebuah gambaran ya, atau dialog dan adegannya. Nah, di mana dalam adegan ini yang kita angkat pada kali ini yaitu bertopik tentang antisosial. Ya, antisosial. Apakah ada di antara kalian yang tahu apa itu antisosial? Boleh dengan bebas memberikan pendapatnya. Saya, Bu. Ya. Kalau menurut saya, Bu, antisosial itu kalau segala berteman itu bergaul, dia nggak mau bergaul kepada semua orang, teman hanya itu saja, Bu. Oke, ya, boleh. Itu juga sudah termasuk ke dalam sikap antisosial. Ya, yang lainnya apakah masih ada yang berpendapat? Oke, Melisa, ya, silakan. Misalnya melanggar aturan atau hukum yang ada. Contoh, buang sampah sembarangan, melawan arus lalu lintas, atau berbuat jahat atau mencuri barang yang bukan punya. Ya, itu juga
juga sudah termasuk ke dalam antisosial. Bagus sekali ya, sudah paham karena sudah memberikan beserta dengan contohnya juga. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan sedikit yang mana antisosial itu yaitu salah satu sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan atau terhadap teman atau lingkungan sekitarnya. Yang mana sikap antisosial ini benar-benar tidak mempedulikan, jadi tidak ada sedikit pun rasa empati di dalam diri seseorang itu gitu. Jadi biar lebih jelasnya nanti kita bisa melihat sebuah adegan ini yang mana nanti dalam drama ini mengisahkan tentang antisosial itu. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya tentang dialognya. Di sini ada seorang anak yang bersifat antisosial. Di saat dia memakan sesuatu atau meminum minuman yang dari botol minum yang dibeli di warung, nah dia minum, terus dia membuang sampah botol minumannya itu secara sembarangan. Seharusnya dibuang ke tempat sampah, tetapi dia membuang begitu aja. Nah, di dekatnya itu ada seorang anak yang juga benar-benar memiliki sifat antisosial. Nah, dia melihat tingkah laku orang yang menjatuhkan botol minum itu tadi atau yang membuang secara sembarangan itu, tapi dia abaikan juga, dia tidak peduli sama sekali, dia hanya terdiam aja. Nah, tiba-tiba si anak ketiga lewat. Nah, kita buatlah namanya si Dewi ya. Nah, si Dewi ini lewat. Nah, dia melihat kejadian dari anak yang pertama membuang sampah sembarangan itu atau botol minum yang sembarangan itu. Nah, dia menegur. Yang pertama, Mbak, kenapa kamu buang sampah di sini? Jangan buang sampah sembarangan, itu tidak baik karena itu bisa menyebabkan banjir. Gitu. Nah, jadi ya temannya yang satu ini ditegur malah ngeliatin dan menatap aja gitu. Nah, terus akhirnya ditekankan sekali lagi, Mbak, sampahnya tolong jangan dibuang di sini karena ini bukan tempat sampah. Kalau bisa tolong dibuang ke tempatnya. Nah, gitu. Jadi dari situ kelihatan ada anak yang tidak peduli sama sekali terhadap lingkungan, dan juga ada anak yang benar-benar melihat kejadian itu tetapi membiarkan, sedangkan ada anak yang menegur. Gitu. Jadi biar lebih jelasnya nanti kita bisa lihat dari adegannya ya. Oke, jadi kalau begitu sekarang Ibu minta untuk kalian agar bersedia untuk melakukan adegan dramanya. Apakah di antara kalian ada yang bersedia? Bersedia Bu. Oke, yang sebagai anggota antisosial itu coba siapa yang bersedia? Saya Bu. Oke, Elpa ya, Elpa antisosial yang buang botol sampah sembarangan. Botol minum itu ya, sampah sembarangan. Kalau ini Dana ya, kamu sebagai antisosial yang keduanya ya, yang mengabaikan temannya yang membuang sampah sembarangan ya. Oke, baik. Siapa? Fata. Oh, Fata sebagai anak yang ketiga ya. Kamu sebagai anak yang peduli terhadap lingkungan ya. Nah, jadi kamu nanti menegur teman kamu yang membuang sampah secara sembarangan. Ya, boleh ya? Oke. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan dialognya? Siap, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke adegannya ya. Oke, baik. Kak, buang sampah pada tempatnya ya. Benar. Baik teman-teman semua, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan adegan tadi? Nah, sudah senang ya, dan sudah melihat bagaimana tentang kejadian antisosial yang telah Ibu jelaskan tadi. Jadi lebih bisa dipahami lagi ya. Oke, baik, di sini Ibu mau bertanya kepada si penanggap nih ya. Pertama nih kepada Mbak Arum. Nah, menurut tanggapan Mbak Arum, bagaimana tentang adegan video tadi, misalnya terhadap anak yang memiliki sikap antisosial?
Menurut saya setelah melihat adegan yang tadi sudah dilihat, itu bukan sikap yang baik, nggak ada rasa kepeduliannya, karena dia tidak karena dia membuang sampah sembarangan, bahkan sudah diingatkan sama orang lain, terus di sebelahnya sudah ada tempat sampah untuk membuang sampah tersebut. Oke. Untuk penangkap yang kedua ya, Melisa. Menurut Melisa, setelah mengamati adegan yang baru saja kita lakukan, bagaimana pendapat kamu terhadap orang yang antisosial itu? Tanggapan saya untuk pemeran antisosial pertama itu bisa membuat lingkungan kita menjadi kotor atau banjir. Untuk antisosial yang kedua, ketidakempatiannya kepada sikap temannya yang antisosial yang membuang sampah sembarangan itu sesuatu hal yang kurang baik. Dan untuk ada yang pelaku yang ketiga yang benar-benar berempati, itu hal baik, tapi alangkah baiknya kita sama-sama saling berempati. Terus menurut saya. Oke, bagus sekali ya untuk jawabannya. Nah, kalau begitu, menurut kalian nih, ada penanggap ketiga nih ya. Menurut penanggap ketiga, bagaimana nih sikap atau cara kita untuk menghindari rasa empati itu? 1. Meningkatkan kepedulian sosial. 2. Beribadah pada Allah. Ya. Sudah. Oke, baik. Nah, apakah ada lagi yang bisa untuk menambahkan hal apa atau cara apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari untuk menghindari sikap antisosial ini? Apakah ada yang bisa memberikan pendapat? Kesadaran dari diri sendiri, sebenarnya itu saja tambahannya. Iya, baik. Oke, untuk menghindari sikap antisosial ini, benar seperti yang dikatakan teman kita Abai, yaitu 1, kita harus meningkatkan rasa empati di dalam diri kita ya, dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri ya, kesadaran dalam diri kita tentang kepedulian terhadap lingkungan dan orang yang ada di sekitar kita. Dan lagi yaitu selalu memperkuat dan memperbanyak ibadah ya kepada Sang Pencipta kita, agar kesadaran diri itu muncul di dalam diri kita, sehingga kita mencintai lingkungan dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Oke. Sebagai pemeran tadi ya, untuk anak yang bersikap antisosial, yang pertama nih yang membuang botol minum secara sembarangan tadi. Nah, untuk Mbak Elpa, apa yang Mbak Elpa rasakan sebagai pemerannya tadi? Yang saya rasakan pribadi, yang saya perankan tadi agak canggung ya Bu, karena yang saya perankan tadi itu bertolak belakang dengan kehidupan saya sehari-hari, karena di kehidupan saya sehari-hari saya tidak termasuk anak yang antisosial, saya peduli terhadap lingkungan. Iya, kelihatan kok, kelihatan ya, rasanya nggak antisosial. Oke, baik. Untuk yang kedua ya, antisosial yang kedua tadi diperankan oleh Dana. Nah, bagaimana perasaan Dana di saat Dana berperan sebagai antisosial tadi? Kalau saya Bu, agak canggung, enak di hati juga, karena di kehidupan nyata juga saya orangnya peduli Bu. Kalau ada teman saya harus tegur, bukan cuek seperti tadi, tapi kalau tuntutan yang harus saya jalankan Bu. Baik, terima kasih sekali ya kepada Dana karena sudah ikut berperan dalam adegan video kali ini ya. Terima kasih sekali ya Dana, oke, atas dukungannya. Ya, kelihatan kok Pak ya, Bapak peduli terhadap lingkungannya. Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, jadi untuk kali ini kita sudah tahu ya apa itu antisosial dan bagaimana. Oke, aja dulu. Itu belum. Ya, baik. Untuk Ata nih ya, tadi kamu berperan sebagai orang yang benar-benar peduli ya. Kamu itu memiliki empati yang tinggi. Kamu peduli terhadap lingkungan. Nah,
bagaimana perasaan kamu tadi setelah melakukan adegan sebagai orang yang peduli terhadap lingkungan. Pasti senang ya? Senang Bu, terutama kalau ada orang yang buang sampah sembarangan itu kan juga bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jadi kita juga dapat mengambil pelajaran dari adegan tadi untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lebih memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Iya, bagus sekali ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baik. Jadi rasa kepedulian dan empati dalam lingkungan itu sangat perlu ya. Baik antara sesama kita, tetangga, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, atau di mana saja pun kita berada ya. Jadi dari adegan yang telah tadi kita lakukan ya, Ibu berharap kalian dapat lebih memahami lagi dan lebih meningkatkan sikap empati atau sikap kepedulian terhadap lingkungan yang lebih lagi gitu, sehingga kita bisa menjaga alam kita ini tetap baik dan tetap terjaga, karena itu semua harus kita awali mulai dari dalam diri kita, sehingga kita bisa menanamkan itu juga kepada orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi untuk tentang antisosial, apakah semuanya sudah jelas dan sudah paham? Oke, berarti sudah dapat dimengerti ya. Baik, terima kasih semuanya. Untuk pertemuan kali ini Ibu tidak boleh berlama-lama ya, soalnya Ibu juga sudah ada perjanjian dengan teman kelas yang lain. Jadi Ibu harus melakukan bimbingan lagi. Nah, untuk itu Ibu berharap semoga apa yang kita lakukan dalam bimbingan kali ini, yang mana tadi dalam bimbingan psikodrama ini, Ibu berharap dapat lebih bermanfaat dan dapat berguna bagi kita semua. Oke, baik, terima kasih untuk kalian semua. Dan sebelum menutup pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa, karena tadi untuk mengawali juga kita telah membuka dengan doa. Baik, untuk doa penutup, adakah yang bersedia? Oke, Mbak Melisa silakan. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut iman dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua ya, karena waktu kita juga sudah sampai nih di penghujung acara. Jadi sampai di sini dulu ya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya nanti. Jadi jangan kalian kapok-kapok ya untuk melakukan bimbingan dengan Ibu, karena Ibu akan selalu siap untuk melakukan bimbingan dengan kalian, dan dengan senang hati Ibu bersedia. Jadi kalau ada yang ingin melakukan bimbingan dengan Ibu atau melakukan konseling, silahkan saja hubungi Ibu melalui WhatsApp juga boleh ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, karena kita juga sudah sampai di penghujung acara. Maka untuk kali ini Ibu kembali lagi mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Nah, semoga kalian tetap sehat selalu dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Oke, ya. Terima kasih ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu.